Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kalian yang penasaran dengan SUV diesel 4x4 yang harganya tidak lebih dari 100 juta rupiah, kalian sepertinya harus menonton video ini sampai habis, karena kami akan mengulas deretan SUV diesel 4x4 terbaik harga 100 juta rupiah. Tapi sebelumnya, tidak bosan-bosan kami ingatkan untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya, supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Oke, langsung saja ke mobil yang pertama, ada Chevrolet Captiva VCDI AWD tahun 2011. Meskipun bukan brand Jepang, Chevrolet Captiva merupakan city SUV 7-seater yang cukup diminati karena tenaganya yang buas, khususnya versi VCDI ini. Chevrolet Captiva sebenarnya adalah mobil Korea yang bernama Daewoo Windstorm yang kemudian di-rebadge oleh General Motors dengan brand Chevrolet. Captiva yang kita ulas kali ini adalah versi facelift pertama di mana desainnya sudah lebih modern dari sebelumnya. Dia memakai mesin Multijet 2 1956cc DHOAC VCDI VGT turbo diesel intercooler. Tenaga maksimalnya 163 horsepower, torsi maksimalnya 400 Nm. Rasio kompresinya 16,5:1, punya transmisi 6-speed Triptonic, dan berpenggerak AWD atau all-wheel drive. Untuk fiturnya sudah dilengkapi dengan rem ABS plus EBD plus BA, proyektor headlamp, power window, electric mirror dengan electric retract, tilt steering, dual SRS airbag, audio steering control, MID display, cruise control, traction control, dan hill descent assist, head unit double din, AC lengkap dengan heater, electric parking brake, konsol box 2 level dengan armrest, vanity mirror dengan lampu kiri kanan, dan tempat kacamata. Di baris kedua ada soket lighter, headrest 3 unit, dan armrest dengan 2 cup holder. Sementara untuk baris ketiganya sudah terdapat armrest kiri kanan, pengaturan AC belakang, soket lighter, 1 unit cup holder, dan sebuah kaca belakang yang bisa dibuka terpisah. Kelebihan dari Chevrolet Captiva VCDI AWD tahun 2011 ini menurut kami adalah torsi mesinnya sangat besar sehingga sangat responsif. Getaran dan suara dieselnya sangat halus dari dalam kabin, mirip mobil bensin. Transmisi maticnya sangat halus, fiturnya sangat lengkap, kompartemen penyimpanan banyak, interiornya terkesan rapi dan mewah, kualitas audionya tergolong bagus, pelipatan semua kursi bisa rata lantai, dan suspensi belakangnya sudah punya fitur SLS, di mana dia bisa menyesuaikan ketinggian suspensi secara merata depan belakang jika diisi beban penuh. Nah, sementara untuk kekurangannya menurut kami adalah joknya terasa keras, suspensinya agak keras tapi limbung, harga spare part dan biaya perawatannya cukup mahal, perawatannya rada ribet dari mobil diesel pada umumnya, wajib memakai BBM Pertamina Dex atau Dexlite, harus rutin ganti filter dan oli per 5.000 km, dan melakukan flushing per 4 kali ganti oli, agar mobil ini tidak rewel. Untuk konsumsi BBM-nya dalam kota sekitar 8-9 km per liter, dan luar kota sekitar 13-14 km per liter. Chevrolet Captiva VCDI AWD tahun 2011 ini unitnya bisa dikatakan sangat langka, dan harga bekasnya semakin hari justru semakin naik dan gelap. Namun jika kalian beruntung mendapatkan unitnya untuk kondisi baik dan taat pajak, harga terendahnya masih bisa didapat sekitar 160 juta rupiah, dengan pajak per tahun sekitar 5 juta rupiah. Yang kedua ada Ford Everest tipe XLT 4x4 tahun 2008. Pada tahun 2007, Ford Everest menghadirkan model generasi kedua. Perbedaannya sangat signifikan, terutama mesinnya, yang tidak lagi memakai diesel konvensional, namun sudah berteknologi TDCi, yang artinya tidak lagi dengan mudah bisa melahap biosolar seperti sebelumnya. Namun dengan mesin baru ini, tenaga dan efisiensinya juga meningkat, tapi untuk desain eksteriornya terkesan masih membawa desain sebelumnya. Untuk kode mesinnya MZR-CD Duratorq 2449cc 4 silinder TDCi. Tenaga maksimalnya 143 horsepower, torsi maksimalnya 330 Nm, punya transmisi 5 speed manual dan 4 speed matic, dan berpenggerak 4x4 atau 4-wheel drive. Untuk fiturnya sudah dilengkapi dengan rem ABS plus EBD, power window, electric mirror, audio double din, AC 3 baris dengan heater, 2 buah power outlet, konsol tengah 2 level, 2 buah tempat kacamata,
vanity mirror kiri kanan, wiper dan defogger belakang, dan juga sensor parkir. Kelebihan dari Ford Everest ini menurut kami adalah mesin dieselnya yang tergolong bandel dan bertenaga. Visibilitasnya sangat baik, setirnya sangat enteng, busa joknya sangat empuk, legroomnya lega sampai baris ketiga, dan harganya sudah sangat murah. Sementara untuk kekurangannya menurut kami adalah fiturnya tergolong sangat minim. Interiornya masih banyak finishing material plastik dan masih terkesan konservatif. Rem tangannya masih model tarik mirip kepunyaan Mitsubishi L300. Posisi duduk di baris ketiga terlalu rendah dan tanpa headrest. Body rollnya sangat terasa, bantingan suspensinya cenderung keras, dan radius putarnya sangat lebar. Untuk konsumsi BBM-nya dalam kota sekitar 8-9 km per liter, dan luar kota sekitar 11-12 km per liter. Ford Everest bisa dikatakan SUV diesel 7 penumpang yang paling terjangkau saat ini. Bahkan untuk model generasi kedua ini saja dijual paling rendah sekitar 120 juta rupiah saja. Sementara untuk biaya pajaknya sekitar 3 juta rupiah. Harga ini tentunya sangat menarik jika kalian ingin beralih dari kelas MPV diesel seperti Isuzu Panther ke kelas SUV. Yang ketiga masih di Ford Everest tapi tipe XLT 4x4 tahun 2010. Kalau kalian lebih suka dengan desain yang lebih modern, teman-teman bisa pilih yang Ford Everest model facelift ini, di mana desain lampunya lebih membulat dan sedikit penambahan fitur, seperti head unit monitor, single airbag, dan audio steering control. Selebihnya tidak banyak perubahan lainnya, masih memakai mesin dan fitur mirip varian pre-facelift. Nah, untuk harganya untuk Ford Everest XLT 4x4 tahun 2010 ini dimulai dari sekitar 135 juta rupiah, dengan biaya pajak sekitar 4 juta rupiah. Yang keempat, Renault Duster 4x4 diesel tahun 2014. Compact SUV dari Renault ini pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 2013. Di backup oleh Nissan, Renault Duster mencoba mencuri pasar compact SUV dengan penggerak 4x4 yang belum ada di kelasnya saat itu. Renault memfokuskan penjualannya waktu itu ke daerah pertambangan yang memang membutuhkan sebuah mobil 4x4 sebagai kendaraan operasional. Kode mesinnya K9K 898 1461 cc 4 silinder SOHC DCI turbo diesel. Tenaga maksimalnya 109 horsepower, torsi maksimalnya 250 Nm, hanya punya transmisi manual 5 speed dan berpenggerak 4x4 atau 4-wheel drive. Untuk fiturnya sudah dilengkapi dengan power window, MID display, cruise control, tombol transmisi di setir, dual SRS airbag, tilt steering, head unit DVD monitor dengan GPS, AC lengkap dengan heater, vehicle stability control, electric mirror, vanity mirror dengan lampu sebelah kiri, armrest dengan 2 cup holder di baris kedua, dan sensor parkir. Menurut kami, kelebihan dari Renault Duster ini adalah suara dieselnya yang sangat halus, tenaganya cukup baik di putaran atas, konsumsi BBM-nya sangat irit untuk kelas mobil 4x4, kabinnya cukup luas, dan harganya cukup murah. Sementara untuk kekurangannya menurut kami adalah kurang bertenaga di putaran bawah, material kabinnya kurang berkualitas, akomodasi kabinnya kurang baik, kabinnya terasa kurang kedap, sering bermasalah di bagian rem belakang, kualitas partnya kurang bagus, harga spare partnya pun rada mahal, dan spare partnya tidak selalu tersedia. Untuk konsumsi BBM-nya dalam kota sekitar 14-15 km per liter, dan luar kota sekitar 17-18 km per liter. Mobil ini seperti banyak sekali kekurangannya ya, tapi tidak bisa dipungkiri ini adalah compact SUV diesel 4x4 yang paling irit yang dijual di Indonesia. Jika kalian lebih mempedulikan konsumsi BBM dan penggerak 4x4-nya, mungkin Renault Duster bisa cocok untuk Anda. Untuk harganya sekarang sekitar 135 juta rupiah, dan pajak per tahunnya sekitar 3,5 juta rupiah saja.